Nah, sekarang kita lihat ya. Itu tadi dari segi tafsir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat sekarang ya. Bagaimana makna alhamdulillah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya panjang ya. At-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru Diyaun wal Qur'anu hujjatun laka au alaika kullu nasi yagdu mabayi'un nafsahu wa mu'tikuha au mubikuha. Panjang cuman sebenarnya kalimat penggalanya walhamdulillah tamlaul mizan, tapi saya coba secara lengkap aja dulu ya makna hadisnya. Diriwayatkan dari Abi Malik Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, dia menceritakan atau mengucapkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Lafaz alhamdulillah mengisi timbangan pahala, yaitu mengisi beratnya timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ardh. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah, kedua-duanya ini pahalanya mengisi ruang lingkup langit dan bumi. Subhanallah. Enggak main-main ya. Kayak dalam Fatihah itu yang sekarang kita bahas makna tauhid. Wassalatu nur, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, sedekah adalah bukti keimanan. Wassabru diya'un, sabar adalah cahaya. Wal Qur'an hujjatun laka au alaika. Quran sebagai hujjah bagi kamu. Kalau melakukan amal kebaikan, Quran akan berhujjah, akan memberikan syafaat. Kalau akan menjadi saksi, kalau melakukan keburukan, Quran juga akan menjadi saksi berhujjah. Katanya ada hadis, Quran akan mengangkat derajat orang-orang yang memuliakannya, artinya mengikuti petunjuk Quran. Sebaliknya, orang yang membelakangi Quran, meninggalkan Quran, tidak menjadikan Quran menjadi pedoman, maka Quran akan menghinakannya, mendorongnya dalam ada kehinaan. Hadirin yang berbahagia, kullun nas, semua manusia, yaitu pagi-pagi mabayi nafsah, menjual dirinya, membebaskan dirinya, mu'tikuha, menjalankan berbagai kebaikan dalam rangka ketaatan kepada Allah, itu makna membebaskan dari api neraka. Mubikuha, atau sebaliknya mencelakakan, meninggalkan ketaatan dan lain sebagainya dengan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti menghancurkan dirinya. Nah, hadirin yang berbahagia, ini Bapak Ibu sekalian, ini ngaji saya rada serius dikit ya. Sebab apa? Ini hadisnya ini matanya ringkas, tapi seperti hadis tentang niat. Hadisnya cuma innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi.
Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Cuman hadisnya satu, tapi niatnya itu ada dalam wudu, ada dalam sholat, ada dalam puasa, ada dalam haji, ada dalam umroh, ada dalam menuntut ilmu, ada dalam mencari nafkah, ada dalam segala macam aktivitas. Di situ ada niat. Jadi hadis tentang niat menjadi sumber hukum. Nah ini juga begitu. Ya. Kesucian sebagian daripada iman. Jadi kalau ngaji begini puyeng apa masuk ya? Puyeng apa masuk? Bu, kira-kira kalau saya menjelaskan gini tambah puyeng apa masuk? Apa dicerna gitu? Hah? Dicerna. Kalau puyeng saya udahan. Iya. So kalau ngaji bu cuma main rawi, baca yasin, susah kita dapat petunjuk bu. Jangan naruh keyakinan bertambah. Jadi saya kaji ini isinya sebenarnya. Supaya apa? Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita tahu bobot lafaz alhamdulillah sebenarnya. Ya. Saya di sini saya berusaha semampu saya. Dan saya juga untuk meningkatkan kualitas ibadah saya sebenarnya. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk jamaah. Amin. Sebaliknya kalau dianggap pengajian yang memang biasa nggak ada isinya, cuma mau ikut-ikutan selawatan aja, saya kira ya mau sampai kapan kita ibadah kita harus kita perbaiki. Dan sekarang 2026 sebelum kiamat katanya 2030. Sama mau gitu-gitu doang aja. Saya udah tua, ibadah bukan urusan tua muda Pak. Ibadah bukan begitu, urusan tua muda. Sebab sampai mati pun orang bertasbih bertahmid kalau dia mukmin dalam barzah. Artinya sebab apa? Ya, nanti akan kita bahas. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian bagian daripada iman. Apa maksudnya? Ditanya apa maksudnya, kita puyeng ya. Ngaji kita cuma yasinan doang, tahlilan. Ngaji kita cuma rawian doang. Habis itu makan kebuli selesai. Agak ngerti ya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, dia wafat pada tahun 795 Hijriah. Itu punya dua makna. Dicontohkan at-tuhur, kesucian. Kesucian itu kan ya wudu, tayamum, mandi wajib, menghilangkan najis, kan kesucian. Ya. Bagian daripada iman dicontohkan sholat. Sempurnanya sholat dengan wudu. Tanpa wudu tidak sempurna sholat, alias tidak sah. Berarti kesucian ini menyempurnakan sholat. Inilah makna daripada kesucian, bagian daripada iman. Tawaf, sempurnanya tawaf dengan wudu. Dengan wudu sempurna tawaf. Tanpa wudu tidak sempurna, alias tidak sah tawaf. Berarti wudu, bagian yang disebut kesucian ini adalah bagian daripada iman. Ya. Nah itu yang pertama maknanya. Jadi kesucian itu ya wudu, ya tayamum, ya menghilangkan najis atau mandi wajib, bagian daripada ini. Yang kedua, maknanya adalah yang kedua, setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap ucapan yang baik, setiap ucapan, perbuatan
yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ucapan yang bisa mendatangkan ampunan apa? Di antaranya yang kita gampang aja deh, yang gampang adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, gampang aja dah. Ya, kita tahu ya, istighfar. Ya. Nah, amalan yang mendatangkan ampunan banyak. Di antaranya dah, satu langkah menuntut ilmu deh. Ya, diberikan satu kebaikan, diangkat satu derajat, dan dihapus satu dosa. Berarti dihapus satu dosa, berarti itu satu langkah mengandung ampunan. Ya, berarti dari rumah nih, berapa langkah kemarin? Umpama 100 langkah. Pak Joko itu yang jauhan. Sama RT nih. RT Anton. Tapi di sini langkah, nggak di itu motor, nggak ada habisnya. Tadi dituntut tender. Nah, lalu bagaimana untuk mendapatkan pahala itu? Karena kurang memahami hadis ini. Bagaimana? Oh, kalau begitu, ya udah. Ntar saya dari rumah, dari habis mana-mana, biar pahalanya banyak, motor matiin, ya tangan megang serang, nah dorong tuh kan kaki melangkah, ya sampai pengajian, apa PT, pokok motor enggak, apa pengen nyari pahala, nah ini rupanya ngaji tidur nggak paham jadi, bukan tetap mau pakai motor kayak tetap dihitung ada pahalanya. Yang dapat pahalanya motor kali. Hitungnya apa per kilometer nggak ada segitu. Apa berapa ukuran bensinnya? Wah, itu mah Allah aja lah. Yang monten Allah, nggak usah kita yang monten. Ya. Maksudnya di situ ada setiap langkah, artinya dari mulai niat kita itu sudah ada catatan pahala. Ya. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat di situ amalan yang mendatangkan ampunan Allah, zikir mendatangkan ampunan Allah, baca Quran, wah banyak dah. Ya. Nah, jadi perkataan dan perbuatan yang bisa membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran dosa dan kesalahan. Nah, di situ yang disebut at-tuhuru syatrul iman. Ini masa-masa panjang baru ini. Hadirin yang berbahagia, dalam soal kesucian, ulama yang berbeda-beda. Dalam tingkatan Imam Ghazali membagi 4 dalam tingkatan. Kalau dalam dimensi dia mengatakan 5. Dalam tingkatan pertama, kesucian level pertama, yakni kesucian artinya membersihkan atau mensucikan badan dari hadas, najis, dari kotoran-kotoran. Caranya bagaimana? Hadas dibagi 2, hadas kecil, hadas besar. Berarti dengan hadas kecil dengan wudu, nggak ada air, tayamum. Ya. Anggota tayamum cuma 2, muka dan tangan. Ya. Jadi yang dibasuh dengan debu ini membasuh wajah dan tangan. Jangan salah persepsi. Jadi bukan mandi tayamum. Ya. So kalau mandi tayamum pakai debu. Jangan salah paham, makanya ngaji jangan tidur. Dan jangan-jangan tayamum kan mengganti wudhu. Udah begitu kan wudhu salah satu anggotanya kan kumur-kumur. Disamain juga kumur-kumur pakai debu. Ini ngaji ngantuk nih. Ya, jangan salah paham, jangan gagal paham. Hadirin yang berbahagia, ya. Hadas kecil, hadas besar. Bagaimana? Dengan mandi janabah. Airnya kagak ada, tayamum istibah karena untuk kebolehannya. Ya, nggak ada air.
Jangan mandi pakai debu Pak. Taruh, saya niat untuk menangkan hadas. Pakai debu mandi. Guling-guling di debu, jangan. Ya. Nah, kemudian menghilangkan najis ya dengan air. Ya. Hadirin yang berbahagia, itu tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua bagaimana? Tingkatan yang kedua adalah membersihkan jasmani kita, badan kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Ini mulut ini tukang bohong ya. Mulut ini tukang gibah. Mulut ini tukang adu domba. Mulut ini tukang dusta. Mulut ini tukang umbar-umbar janji. Dosanya banyak hati kita ini. Insya Allah ya. Mulut kita ini sering nipu orang. Kayak mana? Dosa mata. Justru berawal dari mata kita dosa. Ya. Masya Allah. Dosa kuping. Wah, kita pengen tahu dulu. Kuping pengen dengerin aja aib orang. Ya. Nah, dosa pikiran. Sujud mulu orang-orang. Pengen belakain orang. Ya. Pikiran. Ini hati ini. Masya Allah. Kayak bagus saja. Karena sering lalai. Tangan ini. Ya. Bagi tangan simbol perbuatan. Mungkin mengambil hak orang lain, mungkin kurang sedekah dan lain sebagainya. Ya. Kaki, kaki lagi. Ya. Lebih banyak kita gunakan melangkah tempat-tempat yang tidak ibadah, yang sia-sia ketimbang kita ibadah. Kalau kita pertimbangkan di situ, ya, maka dalam hal ini, disitulah kalau cuma kesucian dimaknai sesuai dengan wudhu tayamum. Ritualitas masalahnya tidak memberikan pengaruh kepada pribadi kita. Makanya tingkatan yang kedua adalah mensucikan badan kita, tubuh kita dari perbuatan yang tercela, diisi dengan amal-amal soleh. Nah, itulah tingkatan kesucian yang kedua. Ya. Nah, setelah tingkatan yang kedua, maka naik ke tingkatan yang ketiga. Apa? Membersihkan hati dari kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati. Ya, dibersihin. Apa penyakitnya? Ria. Dibersihin dengan diisi dengan ikhlas. Sombong diisiin, dibuang, diisi dengan qanaah, tawadhu. Serakah diisi dengan qanaah, merasa puas. Terus, nah itu seperti itu. Maka ini tingkatan yang ketiga. Makanya kalau kita cuma membenahi diri kita pada tingkatan wudhu saja secara fikih, walaupun itu merupakan syarat sahnya sholat, syarat syaitan, tapi tangan nyolong, mulut selalu membohongin orang, nipu orang, maka tidak akan memberikan tas. Nah, maka setelah kesucian tingkat pertama naik mensucikan jasmani kita, tubuh kita. Naik lagi mensucikan hati kita. Baru mensucikan jiwa raga kita dari syirik. Baik syirik kecil maupun syirik besar. Nah ini nih yang paling tinggi. Ya, dulu pernah saya bahas tentang syirik. Ya, yang saya yakin betul kita udah pada lupa tentang syirik. Ya, jadi disinilah kata Imam Ghazali bersucinya para al-anbiya wal mursalin. Makanya kalau para nabi nggak cuma sebatas sempurnakan dulu, sempurnakan tayamum, tapi memang perbuatannya, hatinya luar biasa terjaga. Nah, situlah orang-orang soleh, sucinya orang-orang soleh. Kalau kita mungkin baru level pada tahap ya yang pertama, mau naik yang kedua, pun yang ketiga di situ. Kalau
Ya, mau naik ke yang keempatnya turun lagi. Ujiannya berat banget. Ujiannya ya mudah-mudahan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dimensi, ada ulama mengatakan yang pertama membersihkan secara jasmani. Dari kotoran-kotoran perbuatan tidak terpuji diisi dengan perbuatan yang terpuji yang disebut dengan akhlak ya namanya. Nah, yang kedua membersihkan hati dari berbagai penyakit. Yang ketiga membersihkan tempat di mana kita tinggal, rumah bawah. Nah, yang keempat membersihkan lingkungan, jadi tempat bergaul, lingkungan. Ya, lingkungan. Dan yang kelima yakni dengan alam sekitar, ekosistem namanya. Ya, kalau nggak paham, saya juga nggak paham itu. Seperti itulah. Nah, hadirin yang berbahagia, jadi rupanya makna kesucian ADM itu benar Pak, ADM. Makanya ya selalu memberantas orang yang menggunduli hutan, ya kan, yang menyebabkan longsor, terus juga tanah pada selokan-selokan pada dicocorin, ya kan, makanya dia bongkarin. Kenapa? Itu dalam rangka sebenarnya kesucian, masuk bagian daripada agama. Kenapa? Supaya apa? Ya air ada jalan ya. Ini kan karena tempat air kita tempatin. Akhirnya air tempatin kagak ngerti, kagak izin lagi sama kita. Akhirnya kita marah-marah. Padahal yang salah manusia. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu al-tuhuru syatrul iman. Ya. Itu masih secara global ya bahasa. Kemudian yang kedua, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ini perspektif hadis. Lafaz alhamdulillah memenuhi timbangan, pahalanya memenuhi timbangan. Makanya ada sebuah hadis Rasul mengatakan, "Lau utiya ummatiyan dunya biasa yaitu maqala alhamdulillah." Maka qaulu alhamdulillah afdal min dzalika kulli. Wa fi riwayat afdal min dzalika kulli. Sekiranya umat diberikan dunia beserta isi, jadikan orang pandai, dihormati oleh orang lain. Mobilnya yang mahal-mahal, rumahnya halamannya 4 hektar, istrinya ya terserah. Nah, jabatannya, rangkap sampai 4 rangkap. Masya Allah, dikasih dunia beserta isinya. Lalu orang tersebut mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwa saya diberikan semua oleh Allah ini, dialah yang memberikannya, dan itu merupakan suatu amanah dari Allah buat saya untuk saya gunakan sebaik-baiknya. Sadar bahwa semua nikmat itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan alhamdulillah lebih utama, lebih berat timbangannya daripada nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah. Kita ya sampai saat ini masih dikasih hidup, alhamdulillah. Yang laki dikasih istri, alhamdulillah. Yang istri yang perempuan dikasih suami, alhamdulillah. Dikasih anak, alhamdulillah. Dikasih tempat tinggal oleh Allah. Kita selalu berdoa, ya Allah berikan kami tempat tinggal yang layak, yang baik. Terus lagi dikasih kita kendaraan, fasilitas kendaraan, punya motor, punya mobil, punya rumah, mungkin punya properti, tanah hektaran dan lain sebagainya, pangkat jabatan, menjadi orang yang hebat, yang dihormati oleh orang lain, lalu mengucapkan alhamdulillah. Maka nikmat yang menurut kita luar biasa itu
ditimbang dengan ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah lebih berat timbangannya ketimbang nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah. Kita berusaha, Pak, ketika mengucapkan alhamdulillah itu benar-benar dari hati kita yang paling dalam. Jangan kita mengatakan alhamdulillah selalu mengukur nikmat Allah, nggak ada apa-apanya dengan timbangan alhamdulillah. Makanya subhanallah walhamdulillah, kalimat subhanallah dan alhamdulillah itu pahalanya mengisi ruang lingkup langit dan bumi. Subhanallah. Bayangin, enggak main-main lafaz alhamdulillah maknanya. Memang lisan kita itu ringan di lisan, tapi berat dalam timbangan. Alhamdulillah. Ya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketika atas surah Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin itu maknanya itu dalam surah Al-Fatihah itu mengandung pesan-pesan Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat itu terkandung dalam Fatihah. Ini nggak main-main, Pak. Subhanallah. Ini baru ini nih, ada sepanjang ini. Belum lagi ditambah nanti kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya. Ini kalau kata orang mah ini lagi daging yang kita kupas. Ya. Daging yang kita. Nah, ini ngaji begini nih biar kita paham. Jadi walaupun kita mengucapkan alhamdulillah tapi kita paham alhamdulillah kita jadi berbobot. Ya. Daripada alhamdulillah kita baca tapi tidak ada pengetahuan tentang alhamdulillah. Jadi begitu aja kita menganggap Fatihah itu ya bacaan biasa. Padahal itu keistimewaan yang luar biasa. Ya, hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saya dari saya. Ya, saya mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.